Oke, karena para audiens sudah mulai masuki room webinar, mari kita mulai saja webinar yang pastinya sudah sangat ditunggu ini ya. Buat teman-teman yang udah masuk, suara saya udah jelas atau belum ya? Tolong masukkan ke kolom chat kalau udah jelas. Oke, jelas ya, sudah Bang. Oke, jelas Mas. Terima kasih. Oke, berarti kita sudah siap menerima webinar di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan di sini apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Oke, selamat datang lagi kepada teman-teman, Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian nih yang sudah menyempatkan diri untuk menghadiri acara webinar kami, yaitu Reseries di hari yang ceria selama masa pandemi ini. Saya ingin sedikit cerita nih mengenai apa sih Reseries itu. Jadi Reseries ini seminar online yang kita adakan, memang tujuannya itu untuk sharing ilmu antara para audiens ke speaker, dan di sini kami sudah melakukan seminar untuk yang kedua kalinya. Untuk seminar yang pertama kemarin, pembicara kami dari Pak Parianto, yaitu dosen dari Universitas Diponegoro, dan juga beliau adalah autor dari Making Indonesia 4.0. Untuk lalu mungkin ada yang tanya nih, kalau lihat yang event kemarin gimana Mas? Oh, nanti dari tim kami akan share YouTube channelnya yang bisa kalian lihat di kolom chat. Jadi dari situ kalian nanti bisa view tuh video yang udah kami record kemarin. Nah, sebelumnya mungkin izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ilham, COO Digital Rights Indonesia, dan menjadi moderator selama berjalannya acara pada pagi hari ini. Oh ya, for your information aja, jadi berlangsungnya acara ini tuh didukung penuh oleh Digital Rights Indonesia. Mungkin ada yang belum tahu nih, Digital Rights itu apa sih Mas? Oke, saya kasih info singkat aja nih. Jadi Digital Rights itu startup dari kalangan anak-anak muda yang tentunya ingin membantu usaha Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, baik dari bisnis perorangan, UMKM, industri manufaktur, ataupun dari lembaga pemerintah tuh biasanya. Jadi kami membantu dalam melakukan akselerasi industri 4.0. Lalu mungkin ada yang tanya lagi nih, solusinya apa aja sih Mas? Nah, mungkin saya bantu jelaskan singkat aja lagi. Kami menawarkan solusi berupa pembuatan aplikasi website biasanya, lalu ada aplikasi mobile, program IoT, ada AR, VR, dan juga jasa-jasa multimedia. Nah, jasa-jasa multimedia itu biasanya meliputi motion graphic, 3D design, ataupun videografi. Kalau lebih enaknya sih, mending langsung ke web kami, ada di www.digitalrights.id. Mungkin host bisa bantu share linknya. Ataupun kami juga punya ini Instagram, ada di @digitalrights.id. Dan juga mungkin buat para profesional yang pengguna LinkedIn ya biasanya, itu kami juga ada, yaitu di Digital Rights Indonesia. Nah, mungkin langsung aja, tema utama kegiatan hari ini itu kita mau membahas mengenai AI for Dummies. Jadi sebentar lagi kalian mungkin bisa belajar bersama dan menimba ilmu tentang perspektif belajar AI bagi pemula. Jadi para praktisi yang ada di sini tentunya anak-anak milenial ya, dan alhamdulillah sudah menunggu dengan sangat antusias ya untuk bercerita sekaligus memaparkan kepada kita semua nanti tentang materi yang menarik untuk didapatkan. So saya harap nantinya para audiens juga bisa mendapatkan ilmu dari mereka. Mungkin saya akan bacakan susunan acaranya. Bentar. Oke, jadi di sini kita ada 5 pemateri teman-teman. Yang pertama ada Nadia. Di sini Nadia adalah data scientist yang memiliki fokus pada bidang NLP atau Natural Language Processing. Nanti bisa tanya-tanya ke Mbaknya. Jadi di sini Mbak Nadia akan membahas mengenai big picture dari AI. Jadi untuk peserta mungkin ada yang bukan dari background IT, berdasarkan form registrasi kemarin, itu jangan khawatir, nanti Mbak Nadia bisa mempresentasikan AI ini secara umum, jadi kalian bisa paham nih. Lalu yang kedua ada Mas Bima, dia akan membahas AI dalam kehidupan sehari-hari, yang mungkin kita nggak sadar sih kalau kita ternyata udah pakai AI itu dalam bersosial media atau dan sebagainya. Jadi Mas Bima ini memiliki fokus pada credit scoring dan juga predictive maintenance di kalangan industri. Lalu ada pembicara ketiga yaitu Mas Sueb. Dia sekarang menjadi autonomous system engineer.
dia memiliki fokus pada bidang autonomous vehicle dan akan membahas nih sejauh apa sih AI di Indonesia ini dengan korelasinya di bidang industri tentunya. Terus yang keempat ada Dima. Dima ini sekarang menjadi tim peneliti yang berfokus pada OCR atau Optical Character Recognition yang bergerak di bidang vision ya, computer vision artinya pengolahan gambar melalui citra digital dan akan mengajarkan kita langkah awal untuk belajar AI. Dan yang terakhir yang mungkin bisa ditunggu-tunggu oleh para audiens yaitu ada Mas Agus. Beliau adalah penggiat computer vision. Nah, Mas Agus ini masih jadi aktivis di dunia kampus nih. Tapi jangan salah, dia udah lumayan dipublikasi karena di sesi akhir ini dia akan menunjukkan pengaplikasian AI di bidang pengolahan gambar ya Mas ya. Lalu yang kedua ada sesi tanya jawab setelah acara. Jadi mungkin setelah sesi acara presentasi ini nanti para rekan-rekan minta tolong juga untuk menunjang kelancaran acara. Bagi yang ingin bertanya sudah mulai bisa bertanya sejak presentasi awal dipersembahkan ya. Jadi nanti di sesi terakhir setelah 5 presentator selesai berdiskusi, nanti kalian bisa chat di kolom chat yaitu #ask formatnya dari dan juga pertanyaannya apa. Jadi nanti kita bisa bacakan bersama untuk didiskusikan bersama para presentator. Oke. Dan juga nanti di sesi terakhir jangan lupa kalau bisa videonya dinyalain untuk kita ambil dokumentasi bersama sehingga acara ini bisa dijadikan untuk diupload ke Instagram kami. Nanti mungkin ada foto-foto teman-teman yang bisa dilihat ya di Instagram. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke sesi pembicara yang pertama. Mbak Nadia, udah siap Mbak? Bisa dinyalakan mic-nya? Oke. Halo. Mas Ilham. Halo. Udah. Sehat ya Mbak ya? Oke. Ini suara saya udah kedengar belum ya Mas? Udah. Mungkin teman-teman yang di luar bisa bantu chat. Udah dengar apa belum teman-teman? Ya, setelah ini saya akan menyampaikan sedikit sharing gitu kan. Udah dengar apa? Sudah dengar suaranya atau gimana? Oke, kalau udah siap Mbak, mungkin bisa share screen Mbak. Langsung nggak apa-apa. Oke. Ya. Oke. Mas Ilham, minta tolong share screen-nya Mas Ilham di off-kan dulu biar saya bisa share screen. Ya Mbak, boleh. Udah. Sudah di screen sekarang udah ada PPT saya belum ya? Udah kelihatan, udah ada. Oke, siap. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih semuanya yang udah hadir di sini. Ya, perkenalkan saya Nadia Ningtyas. Ya, di sini saya jadi pembicara pertama ya di sesi ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang big picture of AI. Oke. Jadi yang pertama, kita bicara tentang AI kan. Nah, di kamus saya ada 2 tipe AI gitu. Yang pertama Adobe Illustrator, yang kedua Artificial Intelligence. Mungkin di sini teman-teman partisipan pasti dari berbagai background gitu kan. Nah, pasti udah kenal juga nih Adobe Illustrator itu apa. Nah, Adobe Illustrator ya lebih cocok buat ke desainer dan ilustrator. Sedangkan Artificial Intelligence untuk para penggiat teknologi. Nah, di sesi kali ini kita akan sedikit membahas tentang big picture of AI, yaitu Artificial Intelligence. Nah, dari namanya sendiri, Artificial Intelligence ini, artificial ini identik dengan sesuatu yang tidak asli, buatan, tiruan, dibuat-buat seperti itu, dan intelligence ini lebih ke arah kepandaian, kemampuan, dan kecerdasan seperti itu. Nah, saya rasa istilah artificial intelligence ini udah banyak kita temui ya di kehidupan sehari-hari, di media, dan dimanapun itu. Karena memang artificial intelligence ini
akhir-akhir ini memang sangat hype sekali. Dan kapan sih awalnya si riset artificial intelligence ini, kapan manusia itu punya masalah dan kepikiran meneliti tentang kecerdasan buatan gitu. Nah, dari penelitian awal ini diadakan sekitar tahun 1950-an. Jadi udah dari 60-an tahun yang lalu diawali dengan penelitian uji Turing oleh Alan Turing. Nah, dari penelitian ini itu cukup sukses. Kemudian hal ini memantik penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu penelitian tentang kecerdasan buatan. Nah, di awal mula penelitian itu artificial intelligence tidak se-hype sekarang ini. Jadi malah lebih banyak terpuruknya. Jadi banyak menuai kritik, terus banyak yang menuai kritik kalau ide untuk membuat kecerdasan buatan itu masih belum relevan seperti itu. Nah, hal ini menuai kritik yang paling berpengaruh pada saat itu disampaikan oleh seorang peneliti juga Pak Hubert L. Davis. Nah, di sini beliau mengkritik tentang penelitian yang sudah terjadi. Jadi, karena beliau ini seorang pengamat juga ahli filsafat, jadi beliau mengkritik sistem yang diteliti, yang diuji, ini masih mengabaikan proses kognitif manusia dalam mendapatkan informasi. Jadi, karena pengamat yang bernama Bapak Dreyfus ini mengajukan kritiknya dan terdapat banyak beberapa buku yang dikarang oleh Pak Dreyfus ini mengarah ke perbaikan pada penelitian kecerdasan selanjutnya. Jadi dari sini bidang artificial intelligence itu akan jauh lebih berkembang. Nah, kalau kita amati, tadi kan kritiknya tentang pengabaian proses kognitif manusia dalam mendapatkan informasi gitu kan. Jadi gimana sih yang dimaksud dengan artificial intelligence itu? Coba kalau misalkan saya tanya, apakah software seperti kalkulator itu bisa disebut sebagai penerapan AI? Kalau kita lihat kan software macam kalkulator sudah menghitung, melakukan perhitungan perkalian, pembagian, dan lain-lain seperti itu. Nah, yang seperti itu sudah bisa termasuk AI apa bukan gitu. Nah, di sini jawabannya tergantung bagaimana persepsi dari kecerdasan yang dipakai. Jadi, kecerdasan di sini yang dimaksud itu kecerdasan yang seperti apa sih? Apakah kecerdasan itu mampu menghafal, ataukah mampu memahami, menjawab soal, atau berempati, punya kesadaran, atau yang seperti apa gitu kan di artificial intelligence itu. Nah, ternyata cerdas menurut AI itu adalah kecerdasan yang menyerupai aspek kognitif manusia. Jadi, kemampuan kognitif ini merupakan konstruksi proses berpikir. Jadi, bagaimana manusia itu melakukan step by step dalam memikirkan suatu permasalahan, termasuk mengingat, kemudian mengambil keputusan seperti itu. Nah, hal ini dibentuk sejak manusia dilahirkan. Jadi sejak kita bayi, sejak kita pertama lahir ke dunia ini, kita sudah membangun kemampuan kognitif kita berdasarkan informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita, termasuk sentuhan, kemudian suara, kemudian bagaimana bayi itu melihat keadaan sekitar, seperti itu. Nah, inilah agen yang ditiru intelligence-nya di dalam AI. Jadi, kita sebagai manusia itu ibaratnya di dalam penelitian artificial intelligence itu sebagai natural intelligence-nya. Sedangkan sistem komputer yang diteliti akan dibuat artificial intelligence-nya berdasarkan proses kognitif yang dimiliki oleh si natural intelligence tersebut, yaitu manusia itu sendiri. Nah, kalau bicara tentang kecerdasan manusia,
itu memang cukup kompleks, bahkan sangat kompleks ya. Kita belum, di sini kita sudah mengerucut pada kemampuan kognitif. Padahal manusia itu kecerdasannya bukan hanya kognitif, ada psikomotorik, terus kemudian ada kecerdasan untuk bersosialisasi, kecerdasan untuk yang lain-lain seperti itu. Nah, maka dari itu, di aplikasi artificial intelligence ini, akar-akar dari keilmuan AI itu sangat beragam. Jadi untuk membentuk atau mempelajari proses kognitif manusia itu bersumber dari beberapa akar keilmuan. Nah, seperti di gambar yang di slide ini, kita bisa melihat sebuah pohon AI yang memiliki akar dari sumber-sumber keilmuan lain, seperti psikolinguistik, kemudian ada filsafat, logika, matematika, biologi, riset operasi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian dalam era sekarang ini, artificial intelligence juga terus berkembang, dan yang paling familiar dengan kehidupan sekarang ini adalah pembagiannya seperti ini. Jadi ada machine learning, kemudian machine learning-nya masih dibagi lagi, ada deep learning, ada supervised, unsupervised, kemudian ada natural language processing atau NLP, expert system, vision, speech, planning, dan robotics. Jadi memang kita harus mensyukuri apa adanya diri kita ya, karena manusia memang diciptakan sekompleks itu dengan potensi-potensi kecerdasan yang sepotensial itu. Nah, inilah bapak dari artificial intelligence, yaitu Bapak John McCarthy. Jadi berdasar mengambil definisi dari artificial intelligence ini. Apa sih artificial intelligence itu? Artificial intelligence adalah usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Jadi, keyword-nya adalah menirukan proses berpikir manusia dan perilaku manusia. Nah, gimana AI ini bisa berefek ke pekerjaan kita? Nah, di sini sebelum ada penelitian AI, pasti kan pekerjaan sudah dilakukan oleh manusia. Nah, dengan adanya AI ini akan meresolusi bagaimana untuk problem solving yang bisa dikerjakan oleh AI. Jadi AI itu dapat menggantikan manusia dalam menangani ops dan bisa menyelesaikan pekerjaan lebih banyak dengan waktu yang lebih singkat, karena AI dan mesin dapat untuk karena manusia bisa memiliki kekurangan, yaitu bisa information overload, kemudian memory loss, sleep deprivation, distraction, dan lain-lain. Nah, implikasi dari ini, AI ini dipikir-pikir, ini berarti AI itu sebuah teknologi yang dibangun manusia untuk mengerjakan sebagian pekerjaan manusia. Nah, bukan untuk menggantikan secara penuh, tapi menyilakan manusia untuk kembali lebih fokus dengan apa-apa yang hanya dapat dilakukan manusia, seperti task-task strategik, kemudian relationship, seperti itu. Oh ya, Mbak Nadia, waktunya kurang 2 menit, Mbak. Oh iya. Jadi AI ini sebuah konsep gitu kan ya. Jadi gimana sih aplikasinya gitu. Nah, yang paling terkenal saat ini itu ada machine learning sama deep learning. Nah, jadi untuk machine learning itu ada yang membuat mesin atau sistem komputer itu bisa mensolusikan suatu masalah tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi seperti ini bahan-bahannya dan juga parameter. Kemudian gimana cara memasaknya menggunakan metode start dan juga tertentu. Kemudian ada proses training dan juga proses evaluasi, dan hasil akhirnya berupa prediksi dari solusi yang akan disolusikan. Nah, untuk deep learning ini adalah bagian lagi dari suatu machine learning tadi. Nah, gimana sih deep learning itu? Jadi bahan utamanya itu data.
Jadi, nah bedanya kalau deep learning itu datanya tuh lebih banyak. Kemudian tidak memerlukan parameter. Jadi karena sifatnya deep learning itu menggunakan algoritma neural network base, sehingga tidak perlu parameter. Kemudian how to cook-nya sama, ada proses training dan juga evaluasi, dan output terakhirnya sama, yaitu prediksi. Bedanya adalah, beda yang paling signifikan adalah deep learning tidak menggunakan energi manusia untuk menentukan parameter atau fitur atau ciri-ciri khas dari problem, dan juga sudah menggunakan algoritma yang neural network base, seperti itu. Nah, neural network base itu seperti ini, teman-teman. Jadi, sederhananya, ini tuh seperti jaringan syaraf buatan di otak kita. Jadi, implikasinya di sini tuh jadi artificial neural networks judulnya. Sederhananya, ini bekerja banget kayak sistem otak manusia. Jadi kan pertama kalau manusia berpikir itu informasi masuk gitu kan. Jadi informasi masuk, dia masuk ke layer input. Kemudian kita kalau misalkan berpikir kan kita pasti berpikir secara hierarki gitu kan. Jadi pertama pikir, kemudian kita masukkan ke pangkal pikir lainnya. Kemudian kita sambung-sambungkan lagi dengan pangkal pikir lainnya hingga kita menentukan suatu decision. Nah, yang seperti ini itu diadopsi. Jadi pertama informasi masuk, kemudian informasi diproses dengan berlapis-lapis pertimbangan, di sini berupa berlapis-lapis hidden layer di ANN. Kemudian terjadilah penarikan kesimpulan di layer output, seperti itu. Nah, jadi perbedaan berdasarnya tadi sudah saya sampaikan ya di awal. Jadi di machine learning itu ada feature, kemudian barulah algoritma tadi bekerja. Sedangkan untuk deep learning tidak dilakukan feature. Nah, jadi itulah sedikit perkenalan AI dari saya. Jadi masih ada nih banyak sub-sub domain dari AI. Jadi teman-teman di sini tertarik bergerak di bidang yang mana? Oke, terima kasih. Udah Mbak Nadia? Baik, udah. Oh, menarik banget ya Mbak ya. Tadi di awal slide saya sempat terkecoh Mbak antara AI yang dari sisi multimedia sama AI yang dari teknologi. Karena mungkin bagi teman-teman di sini yang ada dari background desainer juga sih, mungkin mengira kalau AI ini Adobe Illustrator nih, tapi bukan ya teman-teman, AI ini artificial intelligence. Nah, kalau Benar juga saya kalau tarik garis, AI. iya, kalau saya tarik garis besarnya, sepertinya Mbak Nadia ini mulai merambah ke dunia filsafat ya Mbak ya. Sebelum kita praktek kan pasti ada pemikir-pemikir filsafat dulu di awalnya gitu. Berarti Mbak Nadia ini tipe yang bottom up lah ya. Iya benar. Sampai bisa menjelaskan secara detail tentang AI itu menyerupai apa tadi aspek kognitif manusia dengan cara memodelkan apa proses berpikir manusia supaya bisa menirunya dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi Mbak Nadia tadi menjelaskan clear banget mengenai perbedaan antara machine learning dan deep learning agar kita tidak misunderstanding. Jadi bagi teman-teman sekali lagi mengingatkan kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat, nanti akan dibahas di sesi Q&A. Oke, terima kasih Mbak Nadia sudah menyiapkan materinya. Oke, bisa tolong matikan kamera sama speakernya karena kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya. Ya, karena kita tadi udah diberi gambaran mengenai big picture dari AI, selanjutnya kita akan membahas apa aja sih AI yang mungkin tidak sadar kita gunakan. Bukan berarti nggak sengaja ini hipnotis gitu ya, bukan. Tapi nggak sengaja yang saya maksud ini sebenarnya kita udah pakai loh AI ini di kehidupan sehari-hari, tapi mungkin kita belum tahu atau belum benar-benar belum ingat ya. Maka dari itu pembicara selanjutnya ada Mas Bima. Halo Mas Bima, bisa share screen? Bisa menyalakan kameranya? Halo Mas Ilham. Halo, kedengaran suara saya? Dengar Mas. Oke, terima kasih telah diberikan kesempatan di sini untuk sharing session-nya. Juga terima kasih Mbak Nadia tadi sudah menjelaskan tentang big picture of artificial intelligence. So, di sini aku mau menjelaskan tentang bagaimana sih ke aplikasi artificial intelligence di kehidupan sehari-hari. Yang dimana sebelumnya mau tanya slide saya kelihatan nggak?
Slide saya sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Di sini saya menjelaskan tentang AI in day-to-day activities, di mana sebenarnya teknologi AI ini tanpa kita sadari itu sebenarnya sudah diaplikasikan di dalam. Itu layarnya kayaknya salah. Oh, salah? Oke, udah. Oh, udah sebenarnya. Oke. Ya. Sudah benar ya? Oke, terima kasih. Kembali lagi ke topik bahwa di sini yang saya jelaskan adalah tentang artificial intelligence in day-to-day activities, di mana sebenarnya AI ini bukan lagi science fiction atau bukan lagi suatu yang hayal, tapi sudah diterapkan dan tanpa sadar mungkin kita nggak tahu ternyata kita itu sudah berinteraksi dengan artificial intelligence di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita bahwa AI ini sungguh dekat dengan kita loh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bima Priyambodo, saya seorang data scientist, dan di sisi lain saya juga aktif di komunitas Data Science Indonesia, saya menjabat sebagai wakil ketua dari Departemen Event. Nah, untuk kalau ingin kontak saya bisa itu ada CP-nya sama di LinkedIn saya di Bima Priyambodo. Oke, next. Saya kan mau bercerita sebelum ke AI, aku mau bercerita tentang teknologi di dunia nyata. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi ini luar biasa sekali pesatnya. Gila, saya bilang gila banget dan sangat fast, very fast. Sebagai contoh, dulu mungkin kita nggak pernah kepikiran ya kita bisa berhubungan jarak jauh lewat hanya sebuah device yang kecil atau seperti teknologi komunikasi. Handphone, smartphone itu menjadi suatu sekarang menjadi key utama kita untuk productivity. Ini padahal dulu tuh hanya sebuah konsep gimana ya kita bisa komunikasi jarak jauh tanpa harus bertemu dengan langsung. Lalu sebagai contoh juga teknologi transportasi. Kita nggak pernah ngebayangkan dulu orang mau menciptakan kita bisa terbang gitu, ini dianggap sebagai hal yang konyol, tapi ternyata sekarang pesawat terbang benar-benar terjadi. Lalu dari sisi sektor industri juga dulu mungkin masih pakai tenaga manusia, mungkin masih semuanya serba semrawut, pakai uap atau bagaimana, tapi sekarang pun mulai dengan terkenalnya industri 4.0, semuanya sudah terotomasi, semua sudah terkonek internet, semua sudah ada analitiknya. Lalu dari segi teknologi di bidang kesehatan pun juga menjadi luar biasa juga, di mana kita lihat sendiri kan bagaimana kalau kita sekarang pakai platform-platform yang ada sekarang, kita bisa konsultasi dengan dokter aja nggak perlu langsung face to face, tapi kita bisa dari jarak jauh, dok aku punya gejala penyakit seperti ini, kira-kira bagaimana ya? Atau kita mau pesan obat, kita nggak perlu lagi datang ke apotek secara langsung, enggak. Kita tinggal klik aja, terus tentunya dengan resep dokter yang sudah diberikan, langsung dari apotek akan mengirimkan ke rumah kita. Lalu tidak kalah juga, pemerintah itu juga sekarang mengaplikasikan teknologi juga, seperti e-government, atau paling nyata sekarang kalau saya domisili Jakarta Smart City lah sebagai contoh aplikasi teknologi di government. Nah, lalu bagaimana dengan artificial intelligence sendiri? Kalau saya melihat di Wikipedia dan juga sudah dijelaskan Mbak Nadia tadi, bahwa artificial intelligence atau kita biasa sebut machine intelligence itu adalah suatu teknologi di mana dia akan mempelajari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi dia mulai dari nol, dia belajar sehingga dia tahu nantinya dia harus apa, harus melakukan apa. Nah, aku bilangnya this artificial intelligence adalah new era of technology yang nantinya akan menjadi hal yang lumrah dan umum di kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang masalahnya sebenarnya AI itu sebenarnya sudah di sekitar kita. Yang jadi masalah, apakah kita menyadari hal tersebut? Sebenarnya paling nyata yang paling saya suka itu adalah semua orang sekarang itu pasti sudah ngerasain belanja online. Ya, saya sangat suka dengan belanja online karena terlepas dari namanya cashback lah, terlepas dengan free ongkir lah, atau terlepas dengan simpelnya tinggal klik saja kita sudah bisa beli. Lalu selain itu, pernah nggak sih kalian tuh melihat di aplikasi online store kalian itu ada tulisan rekomendasi produk untuk Anda? Nah, saya nggak dulu tuh sempat bingung ya, kenapa kok bisa ya online store itu kok bisa merekomendasikan barang-barang di mana barang-barang yang direkomendasikan itu barang-barang yang saya suka.
apakah aku dulu waktu saya mungkin di awal-awal belum belajar tentang AI itu mungkin ini masa ada orang di belakang layar terus bilang, oh ini user customer Bima, oh ini kira-kira dia suka apa ya? Misalnya dia suka, oh dia suka kosmetik, oh dia suka handphone, oh apa dia suka dengan bahan-bahan makanan. Nggak mungkin ada orang kayak gitu di belakangnya. Itu adalah teknologi artificial intelligence yang di belakangnya untuk mempredik Anda sesuai dengan history Anda. Kan pertama search dengan sepatu, search dengan kaos, tiba-tiba langsung rekomendasi produk di online store Anda itu berubah dengan macam-macam sepatu, macam-macam kaos. Itu sebagai salah satu contoh nyata yang mungkin kita nggak pernah menyadari. Kenapa kok kita menjadi suka atau addicted terhadap online store? Ya karena apa yang direkomendasikan adalah barang-barang yang sebenarnya kita suka atau fit kita yang disukai. Lalu yang kedua, siapa yang nggak main Instagram di sini? Pernah nggak sih kalian, kenapa kok betah banget sih main Instagram? Betah banget scroll timeline gitu, semuanya serba menarik. Yes, karena bahwa konten-konten di Instagram itu sudah disesuaikan dengan Anda. Semua konten-konten di Instagram, di sosial media, atau Facebook, Twitter, atau anything else, semua kontennya sudah disesuaikan dengan apa yang Anda suka. Lah kok bisa dia tahu apa yang Anda suka? Yes, di belakangnya ada artificial intelligence yang memprediksi konten-konten yang memungkinkan Anda menyukainya, mengkliknya, mengengage-nya, like, share, dan kawan-kawan. Seperti contoh di Instagram saya, kenapa isinya gandam, semuanya anime atau informasi pendidikan atau tentang meme-meme yang lagi tenar. Ya karena memang yang selama ini saya sukai adalah hal-hal yang berbau seperti itu. Sehingga semua kontennya akan relate dengan apa yang kita sukai. Sehingga kita menjadi betah aja tuh main Instagram tanpa terasa waktunya jadi agak-agak terbang dikit lah. Tapi nggak apa-apa kalau untuk sekedar hiburan. Nah, selain itu, pernah nggak kalian baca-baca berita atau rekomendasi dari Google News gitu misal? Ini contoh di HP saya karena pakai Android Pure ya. Jadi sebelahnya ada rekomendasi berita. Ini yang selalu yang muncul di berita-berita saya tentang Python, pemrograman machine learning, atau tentang informasi AI yang paling up to date. Kenapa kok dia bisa tahu dia merekomendasikan berita-berita yang seperti itu? Karena memang selama ini yang saya kerjain atau yang saya fokuskan untuk search Google itu selalu berhubungan dengan Python, pemrograman Python, atau berhubungan dengan machine learning, atau berita-berita tentang AI yang paling up to date. Nah, semua itu akan menjadi bahan rekomendasi untuk kita baca. Jadi AI itu memprediksi, ini loh orang ini kayaknya suka dengan berita-berita seperti ini. Jadi kemungkinan nanti dia akan klik dan baca kayak gitu. Ini umum ya, ini tanpa kita sadari gitu, kita menjadi agak addict terhadap gadget kita ya karena semua itu sudah diprediksi dengan apa yang kalian suka gitu. Lalu kita pernah bicara nggak sih kenapa digital advertisement atau digital marketing itu menjadi salah satu pain point yang bahwa katanya kalau Anda beriklan di sosial media atau beriklan menggunakan platform-platform sosial media atau platformnya seperti Google, Instagram, atau Facebook, itu bisa mengefisienkan. Kenapa? Pernah nggak kalian kita search sesuatu, misal aku search kaos anime atau tentang bootcamp. Tiba-tiba iklan-iklan yang ada di YouTube, iklan-iklan di Instagram semua berubah tentang fashion, berubah tentang bootcamp pendidikan, atau mungkin kalian suka banget dengan games, tiba-tiba iklan yang ada di Instagram atau di sosial media yang lain tuh langsung berubah dari semua iklannya game semua. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Karena Anda itu di-record gitu loh. Oh, orang ini ternyata suka ya dengan hal-hal seperti ini. Jadi ketika kalau diimplementasikan di social media advertisement, dia tuh tahu target-target mana yang suka. Dia memprediksi orang-orang, oh ini loh, orang ini kira-kira suka dengan tentang pendidikan. Oke, berarti iklan-iklan tentang pendidikan nanti akan kuserahkan pada orang ini. Jadi kemungkinan nanti dia akan beli, mungkin dia nanti akan baca, mungkin dia akan klik, walaupun dia melihat lebih detail tentang apa yang diiklankan, seperti itu. Dan selama ini kita jarang sekali kan terganggu dengan iklan-iklan yang keluar, karena iklan-iklan itu masih relate dengan behavior kita, atau relate dengan apa yang selama ini kita lakuin. Nah, kayak gitu. Ini contoh di social media advertisement. Lalu, ini saya mungkin siapa sih ya nggak tahu tentang personal assistant gitu. Di HP kalian, khususnya Android, kalian kenal dengan Google Assistant. Atau kalian yang punya handphonenya berbasis Apple, iOS, kalian mesti kenal dengan Siri. Atau kalian nanti kalau ada kalian yang pakai komputer yang berbasis Windows, pasti tahu dengan Cortana. Karena mungkin saya di sini mau sedikit memperagakan, semoga masih bisa ya. Oke, Google, who is the President of Indonesia? The President of Indonesia is Joko Widodo.
And who is his wife? Sorry, I don't have any information about that. Oke, sekarang itu tadi aku sedikit memperhatikan tentang ada device Google Home di rumah ya. Aku tanya, siapa sih presiden di Indonesia itu? Terus dia jawab, Joko Widodo. Lalu saya tanya, siapa istrinya? Tapi, halo, iya? Waktunya udah 10.30. Oke, thank you. Sorry. Iya. Seperti tadi yang saya contohkan, bagaimana tuh device kok bisa paham dengan siapa itu Presiden of Indonesia. Dia kok bisa tahu? Ya itu karena di belakangnya ada AI yang memprediksi pertanyaan Anda itu kira-kira relate-nya ke sini. Oh, saya jawab. Jadi akan dijawab oleh AI-nya langsung. Oke, gitu. Lalu bagaimana sih sebenarnya pemodelan tentang AI sendiri? Sebenarnya kalau kita bicara tentang AI, semua itu tidak jauh dari namanya data. Semua data-data Anda itu di-collect tentang behavior Anda. Lalu ada orang di belakangnya akan mendapatkan insight dari data tersebut. Dari data tersebut akan dimodeling jadi AI. AI tersebut akan dievaluasi hingga dia dapat memprediksi task-tasknya seperti itu. Jadi seperti kayak tadi Google Home yang aku bilang tadi, Google, dia bisa tahu dengan apa yang saya maksud, yaitu karena ada AI yang sudah dimodeling dengan data-data tentang suara dan bagaimana kemungkinan outputnya dari jawabannya. Oke, sebelumnya thank you, terima kasih. Maaf karena lebih dari 10 menit ya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Thank you. Oke Mas Bima, seru sekali tadi ya materinya. Ternyata AI itu udah ada di mana-mana ya Mas ya. Aku barusan ini cek di Instagram pribadi, banyak gambar Gundam, kucing sama meme Mas. Berarti ini selama ini saya suka searching kayak gitu ya, gambar-gambar kucing. Ya jelas itu kelihatan kalau Masnya memang kalau di waktu senggang atau waktu ingin bersantai-santai biasanya cuma lihat meme untuk menghibur diri, lihat Gundam karena mungkin Masnya suka Gundam atau punya itu di belakang Mas itu ada Gundam di situ. Tapi Masnya suka Gundam di situ. Iya Mas, gitu. Saya kolektor Mas. Saya kolektor Gundam. Mantap. Saya suka anime. Baju saya. Oh iya, karena kita udah tahu nih dari materinya Mas Bima, terima kasih Mas Bima ya atas materinya. Iya. Oke, thank you. Oke, karena kita udah tahu nih AI apa aja yang nggak sadar kita udah pakai, mungkin selanjutnya akan kita bahas AI yang sadar kita pakai tentang bagaimana AI di Indonesia ini mungkin sejauh mana sih perkembangannya. Jadi untuk speaker selanjutnya Mas Sueb ya, Mas Sueb bisa on-kan screen-nya Mas. Iya, halo, gimana? Kedengaran suara saya? Dengar. Lancar? Lancar Mas. Boleh okay. Mas, langsung. Baik. Ya, terima kasih pada Mas moderator ya atas waktunya. Juga pada teman-teman saya tadi Mas Bima sama Mbak Nadia sudah sudah sharing tentang AI dan AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan sharing di Indonesia sendiri sejauh apa sih AI itu. Nah, kalau tadi Mas Bima sudah membahas di kehidupan kita sudah sangat dekat dengan AI dan juga Mbak Nadia sudah memperkenalkan AI kepada kita. Jadi artificial intelligence itu apa dan turunan-turunannya. Maka sekarang saya akan membahas bagaimana AI di Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Januar Kailani Soaib. Saya seorang computer vision enthusiast atau praktisi di bidang computer vision. Saat ini sedang bekerja di PT Mitra Informatika di Surabaya sebagai Autonomous System Engineer. Itu saja perkenalan singkatnya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang perkembangan AI di Indonesia, kita juga harus berbicara tentang pemerintah Indonesia itu sendiri. Jadi bagaimana sih kesiapan pemerintah Indonesia untuk menyambut AI itu sendiri. Jadi berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Oxford Insight dari International Development Research Center-nya, kesiapan menggunakan AI di Indonesia berada di peringkat 5 ASEAN. Jadi bukan yang terbaik tapi juga bukan yang terburuk. Tapi teman-teman yang perlu digarisbawahi adalah bahwa
meskipun kita berada di peringkat 5, kita memiliki peluang atau kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Karena dari sekian juta atau sekitar 260 jutaan penduduk Indonesia, 95% diantaranya berada pada kisaran usia produktif, yaitu sekitar usia 30 tahunan. Ini benar-benar kesempatan besar untuk kita, karena praktisi AI itu sendiri rata-rata kan kaum milenial yang sudah sangat mengenal teknologi sekarang ini, juga sudah intinya sudah bersinggungan langsung dengan dunia teknologi itu sendiri. Nah, di Indonesia itu sendiri sebenarnya bukan tidak ada praktisi-praktisi AI, dan juga sebenarnya startup di Indonesia, startup digital khususnya sudah ada yang bersinggungan dengan AI. Jadi di Indonesia itu ada beberapa. Nah, menurut nanalyze.com ada beberapa startup AI di Indonesia yang menjadi garda terdepan di mana perkembangan AI Indonesia itu berpusat. Yang pertama itu kita ada Snapchat namanya, itu berdiri pada tahun 2015 dalam bidang Big Data Software and Analytics Solution. Jadi startup ini mengumpulkan data-data dan menganalisanya, kemudian menawarkan insight tersebut pada perusahaan-perusahaan besar untuk tentunya kemajuan perusahaan tersebut seperti Johnson & Johnson, Unilever, P&G, dan perusahaan besar lainnya. Yang kedua itu Kata.ai, berdiri pada tahun 2015, platform konversasional AI, jadi seperti chatbot dan sebagainya. Nah, produk dari Kata.ai sendiri itu yang cukup terkenal mungkin ini di Telkomsel, yaitu Mbak Veronica namanya, fitur chatbot. Karena Telkomsel sendiri itu kan provider telekomunikasi yang digunakan hampir 120 jutaan pelanggan di Indonesia, dan 96% pertanyaan pelanggan dari Telkomsel tersebut dijawab oleh chatbot atau Mbak Veronica tersebut. Selanjutnya itu Digitech, juga basicnya conversational AI. Yang keempat itu ada Sonar yang bergerak di sosial media monitoring. Jadi mengumpulkan, memantau media sosial secara real time, terus memproses percakapan sehari-hari, dan kemudian untuk diteliti lebih lanjut datanya untuk dibuat insight dan sebagainya. Terus yang kelima itu Notflux, dan Notflux itu berdiri pada tahun 2016, dan Notflux ini menurut saya adalah startup AI yang cukup berani, karena yang menggaungkan Vision AI gitu. Jadi cukup baru sebenarnya di Indonesia tentang Vision AI sendiri. Vision AI itu sebenarnya bisa dibilang computer vision tapi yang berbasis AI sebenarnya. Jadi mereka dibilang face recognition, vehicle counting, dan banyak hal yang berhubungan dengan computer vision seperti itu. Ya, selanjutnya ada Bahasa.ai dan Prosa.ai yang juga basicnya juga natural language processing, dan produknya berupa conversational AI juga. Terus ada beberapa contoh startup AI lain seperti Databot, Eureka, dan AI Sensam. Nah, di Indonesia sendiri itu ada 3 bidang industri yang sudah mengandalkan AI ini menurut hemat saya. Jadi ada 3 yang sudah sangat mengandalkan AI untuk operasinya. Yang pertama itu super app seperti Gojek dan Grab. Ya, kita mungkin kebanyakan dari kita pengguna platform digital ini sudah sangat akrab, mungkin seperti rekomendasi tempat, makanan, dan sebagainya. Terus e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Maaf ya, bukan iklan ya teman-teman, tapi sebagai contoh saja. Terus yang ketiga itu di bidang fintech. Nah, di bidang fintech ini sekarang sudah berjamur startup atau perusahaan fintech yang juga menyedot banyak machine learning engineer atau data scientist untuk menjadi bagian dari mereka. Nah, dalam hal pemerintahan, sempat disinggung sama Mas Bima tadi kan masalah Jakarta Smart City. Nah, Jakarta Smart City ini merupakan langkah awal yang dibuat oleh pemerintah Jakarta untuk memodernisasi kota Jakarta dengan berdasarkan 6 pilar yang sudah seperti terlihat pada PowerPoint, yaitu smart government, smart people, smart living, smart mobility, smart economy, smart environment. Nah, kaitannya dengan AI,
Jakarta Smart City ini salah satunya bekerja sama dengan Notflux tadi yang produknya berupa Vision AI. Jadi dalam kerjasama mereka ada beberapa yang mereka kerjakan bersama, yaitu Jakarta Tax Initiative, yaitu pemantauan pajak kendaraan bermotor, terus pemantauan jumlah kendaraan, terus pemantauan polusi terkait dengan jumlah kendaraan, pemantauan pintu air, pemantauan halte Transjakarta, stasiun MRT, dan pengawasan pedagang kaki lima. Serta yang terbaru itu COVID-19 Solution. Dan semuanya ini berbasis CCTV. Jadi mungkin mereka itu menginginkan nanti di Jakarta itu ada semacam monitoring dengan menggunakan CCTV yang terpusat. Dan pengolahan datanya dilakukan secara AI. Artinya tidak perlu ada pengawas lagi. Jadi data-data, informasi, dan sebagainya itu langsung diproses oleh AI secara otomatis. Nah, kalau itu sudah bagus-bagusnya, nah, bagaimana sih agar AI di Indonesia dapat berkembang? Maaf, AI maksud saya. Jadi ada tiga hal yang harus menjadi concern ya, agar perkembangan AI Indonesia itu dapat lebih baik lagi. Yang pertama, pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena pemerintah adalah yang bisa membangun infrastruktur untuk AI itu sendiri, baik secara infrastruktur fisik maupun digital. Dengan dukungan pemerintah, maka perkembangan AI di Indonesia akan memiliki wadah untuk berkembang seperti itu. Yang kedua itu kolaborasi. Kolaborasi dari siapa? Kolaborasi dari berbagai sektor, baik itu sektor publik, sektor privat. Agar apa? Agar mereka bisa mendevelop talent-talent yang akan menjadi penggerak AI di masa depan, yang akan menjadi profesional di bidang AI di masa depan, seperti dengan mengadakan bootcamp atau mengadakan pelatihan dan sebagainya. Yang terakhir itu tentunya ruang diskusi. Dengan memperbanyak ruang diskusi, tentunya akan memberikan eskalasi pengetahuan tentang AI terhadap banyak kalangan, termasuk kalangan yang masih awam tentang AI. Jadi bisa diajak diskusi bersama, sehingga orang-orang tidak akan takut dan mengira bahwa pekerjaan mereka nanti akan digantikan oleh AI dan sebagainya. Dan ini merupakan faktor penting agar AI itu dapat berkembang di Indonesia. Nah, tantangan AI di Indonesia, yang pertama SDM, jelas. Karena dari kebutuhan digital talent di Indonesia itu sekitar 9 jutaan, dan sekarang itu baru tersedia sekitar 5 jutaan, dan perlu di-develop lagi talent-talent yang akan menjadi praktisi AI ke depannya. Terus keterbukaan data, jelas sekali AI tidak akan bisa bekerja tanpa data, maka data menjadi sangat penting dalam hal ini di Indonesia. Banyak masih perusahaan yang menutup data mereka, sehingga diharapkan ke depannya keterbukaan data menjadi hal yang concern sekali untuk ditekankan di Indonesia. Terus pendanaan juga sangat penting, dukungan dana terhadap startup dan pengembang AI lainnya agar dapat bertahan dan terus melanjutkan risetnya. Yang terakhir itu regulasi. Secara regulasi itu Indonesia sebenarnya belum siap sama sekali untuk menyambut AI. Akan tetapi dari Kominfo, bisa dicek di website Kominfo bahwa pada akhir tahun 2020 ini rencananya akan disahkan RUU tentang keamanan data pribadi, dan akan mungkin menjadi payung hukum penggunaan AI di masyarakat. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ada beberapa peluang profesi yang berkaitan dengan AI, yaitu data scientist, machine learning engineer, AI engineer, vision engineer, NLP engineer. Nah, yang ingin saya tekankan kepada teman-teman, jangan takut untuk menjadi praktisi. Halo, Mas Sueb. Putus ya? Halo, putus ya? Oke, mungkin bisa disudahi dulu. Menarik banget tadi materinya dari Mas Sueb ini ya. Jadi dari slide akhir tadi yang perlu kita note sih, sebenarnya kunci utama itu kolaborasi ya Mas Sueb ya? Iya. Ya, artinya di zaman sekarang ini untuk bergerak lebih jauh memang harus bermain bersama lah istilahnya. Ada pepatah gini nih, if you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go together. Tapi benar sekali, Mas. benar kan ya? Oke,
Dan juga kalau di Digital Race ini, Mas, kita juga mengembangkan AI sebenarnya. Wah, apa itu, Mas? Khususnya di bidang industri. Kita lagi mengembangkan produk predictive maintenance untuk motor. Jadi kita tahu nih, kapan breakdown motor itu dan kapan jadwal Harus untuk mengganti penggantian part dan sebagainya. ya, ya, penggantian part benar perawatan. banget. Jadi kita juga melakukan riset di bidang AI tentunya bersama Mas Bima. Oke. Mungkin sudah cukup, Mas, materinya? Sudah. Sudah. Oke. Oh ya, bagi teman-teman yang mau tanya, silahkan di kolom chat ya. Untuk hashtag pertanyaannya ada di chat, bisa dicontoh hashtag ask, nama, dan juga pertanyaan. Oke, Mas Uep, terima kasih. Presentasinya menarik banget tadi ya. Oke, bisa di stop share. Terima kasih. Next kita ada Mas Bima ya. Kalau Mas Uep tadi udah bahas AI apa aja yang memang sudah berkembang di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan belajar bersama Mas Bima tentang gimana sih belajar AI, dimulai dari mana gitu kan. So, Mas Bima bisa nyalain mic-nya? Oke, udah kelihatan ya, udah. Kelihatan, Mas? Udah suaranya. Clear kok. Ya, Oke, udah bisa mulai share screen, Mas. Oke, saya mulai ya. Ya. Nah, ini tadi kan udah dijelasin juga sama Mbak Nadia, sama Mas Bima, sama Mas Sueb juga terkait AI yang di Indonesia. Terus kita sebagai orang biasa nih, orang yang belum terjun ke tempat-tempat seperti itu tuh, kalau mau mulai harus kayak gimana sih? Nah, saya akan sedikit menjelaskan terkait kita kalau mau mulai mengenal terkait AI dan ingin terjun ke dunianya, kita harus memulainya seperti apa. Nah, perkenalan dulu, ya saya Dima, lulusan dari PENS, bidang mekatronika. Saya menyukai pemrograman Python khususnya, pernah ikut timnas tentang computer vision juga. Gak? Saat ini karena saya di Bandung juga ikut ngurus-ngurus Bandung Pi Community, dan sekarang lagi jadi peneliti computer vision engineer di salah satu proyeknya ITB. Nah, pertama teman-teman perlu tahu dulu apa sih AI atau Artificial Intelligence, dan itu udah dijelasin tadi sama Mbak Nadia ya, udah sangat jelas tadi kayak AI itu apa. Nah, terus kenapa sih kita harus belajar AI? Tadi Mas Bima udah ngejelasin, terus Mas Web juga udah ngejelasin kayak di industri-industri AI di Indonesia kayak gimana. Terus kenapa kita harus belajar? Sebenarnya enggak, Kak. Kita enggak harus belajar AI. Cuman kalau kita tahu apa itu AI, kita punya kesempatan lebih banyak untuk berkarya di dunia ini. Kita punya kesempatan lebih banyak untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi banyak orang. Dengan contoh-contoh yang udah dikasih tahu di AI tadi. Terus kita bisa jadi apa aja di bidang AI ini tuh. Tadi udah dijelasin beberapa sama Mas Ueb. Kita bisa jadi research, peneliti, kita bisa jadi ML engineer, data scientist, business intelligence, big data, atau lain-lain. Ini apa sih bidang-bidang AI yang nanti kita bisa fokus, kita ingin menghasilkan karya-karya seperti apa. Terus sebenarnya apa sih yang seorang engineer AI itu lakukan? Pertama, mereka itu menganalisa dan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang ada. Setelah itu, mereka membuat model atau solusi untuk permasalahan-permasalahan tadi. Misalkan, tadi kan ada ingin mendeteksi muka, terus nanti kita bikin modelnya seperti apa. Terus kita selanjutnya adalah kita mengimplementasi model yang udah kita buat ini dan mengevaluasi. Ini yang paling penting dari AI, itu harus selalu bisa mengevaluasi. Ini tahapnya secara umum ya yang mereka lakukan tuh seperti ini. Menganalisa masalah, bikin model untuk solusinya, dan mengimplementasikannya. Terus-menerus berputar di antara tiga ini. Nah, terus kalau misalkan kita ingin menjadi seorang AI engineer, kita harus punya skill-skill apa aja sih untuk mendukungnya? Persyaratannya itu apa aja sih? Pertama, kita punya basic teori terhadap apa yang ingin kita pelajari. Kebanyakan untuk AI itu dimulai dari matematika, statistik, dan hal-hal lainnya. Tapi teori ini hanya basic aja, nggak harus sangat dalam-dalam banget gitu. Cukup basic-basic aja, tapi juga jangan terlalu bergantung banyak sama teori. Terus kita punya basic skill on programming language. Kita harus punya kemampuan programming nggak sedikit juga sih. Pokoknya karena kita kan akan menjalankan AI kita itu dalam bentuk pemrograman.
Nah, selanjutnya kita perlu ada yang namanya critical thinking. Critical thinking ini itu kita karena AI engineer itu harus menjadi seorang problem solver, kita harus bisa mendefinisikan masalah dan juga membuat solusinya. Nah, kita butuh yang namanya critical thinking. Nah, ini yang paling penting. Kita harus punya determinasi untuk belajar. Karena kalau kita nggak punya keinginan untuk belajar ya, kita nggak akan melakukan apa-apa yang kita pikirkan. Kalau kita nggak punya determinasi. Dan yang terakhir adalah akses. Akses ini itu sangat penting. Kadang orang-orang tuh nggak mikirin aksesnya kita kayak gimana. Nah, sebenarnya kita harus punya akses untuk ke course atau ya pelajaran-pelajaran kayak gitu. Dan itu banyak banget di internet. Nah, ini adalah jalan yang menurut saya bisa dilakukan oleh teman-teman. Ini jalan saya ya, tapi kalau teman-teman mengikuti nggak apa-apa dan kayaknya ini bisa dilakukan oleh semua orang deh. Untuk menjadi seorang AI engineer, pertama ya kita belajar tentang basic teori dulu, tapi jangan terlalu banyak tergantung sama basic teori. Basic teori itu kita hanya mempelajari dasar-dasarnya dulu, karena saat kita akan lanjut kita akan tahu lagi apa teori-teori yang harusnya kemudian kita pelajari lagi. Selanjutnya adalah kita memilih pemrograman, bahasa pemrograman. Bebas, kita mau milih ke C++, kita mau milih ke Python, kita mau milih ke R atau bahasa-bahasa lainnya, itu silakan dipilih. Tapi yang benar milihnya, harus ada pertimbangan dulu. Teman-teman mau fokus di bidang apa, karena ada bahasa pemrograman yang sangat bagus dilakukan, yang sangat bagus untuk membahas suatu bidang, tapi nggak terlalu bagus kalau dibahas di bidang yang lain. Terus kita belajar tentang framework dan library. Framework itu contohnya adalah TensorFlow, Python, tempat-tempat membuat model AI atau model machine learning kita. Dan juga library yang dapat membantu. Karena kita nggak bisa mengcoding semuanya dari awal, kita perlu kolaborasi dengan orang-orang lain kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah pada tahap awal setelah kita mempersiapkan diri, kita mencoba teori-teori yang kita punya, terus kita punya masalah-masalah sederhana. Nah, coba diimplementasikan, belajar sedikit-sedikit gitu. Mulai dari permasalahan-permasalahan yang nggak terlalu kompleks gitu, kayak memprediksi besok bakal hujan atau enggak, memprediksi besok harga bawang naik atau enggak, kayak gitu, memprediksi besok harga SPP naik apa enggak, kayak gitu. Nah, setelah itu adalah kita memilih proyek lain, kita mendefinisikan masalahnya, membuat modelnya, kita mempelajari bagaimana cara menyelesaikan proyek itu, mengerjakan proyek itu, kemudian ulangi, pilih lagi proyek lain, kerjain lagi, ulangi lagi, pilih lagi proyek lain. Nah, ini tuh dilakukannya non-stop. Kita nggak boleh berhenti dalam hal-hal ini. Karena seorang AI engineer tuh nggak bakal berhenti setelah kita menyelesaikan suatu model, tapi bakalan terus mencari permasalahan-permasalahan baru untuk bisa diselesaikan. Karena intinya seorang AI engineer itu kan ingin memudahkan hidup manusia. Dan banyak banget yang kita bisa lakukan untuk memudahkan hidup manusia. Nah, terus kamu bisa ngapain sih? Yang pertama, kamu bisa nggak ngapa-ngapain, terus membiarkan orang lain yang bersenang-senang dengan kemampuan AI yang mereka miliki. Atau kamu bisa melakukan, bisa mempersiapkan dirimu dan mulai bersenang-senang dengan AI. Kamu bisa mulai dirimu untuk memasuki yang tadi mode preparation, terus mode early dan masuk ke mode non-stop kayak gitu. Nah, ini saya beri sumber-sumber belajar. Yang pertama ada, ini yang paling populer ada dari Andrew Ng di Coursera, terus kita bisa belajar dari Google AI Education, bisa belajar dari Udacity, dari Udemy, dan banyak stuff-stuff, dan banyak hal-hal lainnya di internet. Internet itu udah berserakan lah, kamu mau belajar AI itu hampir semuanya ada di internet. Nah, inilah kenapa kamu penting untuk bisa punya akses terhadap sumber-sumber kayak gini, sumber-sumber pembelajaran kayak gini. Nah, selanjutnya, biasanya teman-teman kalau udah belajar itu kan ingin mengimplementasikan. Dan masalahnya, nggak semua orang punya fasilitas untuk bisa mengimplementasikannya. Karena terkadang untuk kita bisa membuat suatu model machine learning itu perlu PC yang bagus, atau perlu PC yang punya GPU atau kayak gimana gitu. Kadang-kadang berat gitu modalnya. Tapi tenang aja, teman-teman bisa tetap melakukannya dengan modal yang minim. Teman-teman bisa pakai playground ini. Yang pertama ada Kaggle, terus ada Google Collaboratory, HackerRank, terus cloud platform kayak Amazon,
GCP, terus lain-lainnya kayak gitu. Nah, dengan playground ini, teman-teman bisa belajar untuk membuat model machine learning teman-teman yang pertama kali gitu. Nggak capek, nggak harus punya modal yang tinggi untuk bisa mulai ke AI kayak gitu. Nah, jadi secara kesimpulan itu aja. Teman-teman kalau mau mulai dari AI itu bisa teman-teman pertama milih source-nya, terus milih playground-nya, dan teman-teman harus segera mulai karena kita gak bakalan bisa AI kalau nggak segera mulai. Nah, terakhir, teman-teman itu harus seperti model AI ya, yaitu tetap belajar dan improve. Karena AI itu semakin banyak dia belajar, dia akan semakin improve. Dan teman-teman juga harus seperti itu agar bisa improve ke permasalahan-permasalahan lain dan bisa memberikan karya sebagai seorang AI engineer kayak gitu. Sudah cukup ya. Ya, mungkin gimana moderator? Oke Mas Bima, materi yang disampaikan bagus banget tadi. Sampai diceritain nih jalur seperti apa untuk mengimplementasikan dari sebuah teori ya tadi ya. Terus basic problem dan solusi hingga dicapai hasil yang diinginkan ya Mas ya. Iya, soalnya banyak itu orang-orang tuh yang kayak aku mau mulai nih tapi gak tahu harus ngapain aja. Terus aku mau mulai nih tapi gak tahu harus baca apa. Nah kayak gitu. Nah itu tadi saya kasih sarannya gimana teman-teman itu bisa mulainya kayak gimana. Bener banget. Oke Mas Bima, makasih. Mungkin mengingat waktu juga karena terbatas, bisa kita menuju ke sesi akhir aja ya. Ya. Oke, makasih. Oke, nah ini udah masuk sesi terakhir. Sepertinya yang udah ditunggu-tunggu nih. Next ada Mas Agus. Mas Agus bisa nyalain kamera sama mic-nya, Mas? Halo, bisa Halo. Mas? Ya. Halo, Mas. Kan ya suaranya? Dengar, Mas. Bisa dideketin lagi nggak itu? Bisa ya? Apanya? Mic-nya. Tes. Dengar ya? Oke. Ya, dengar. Oke. Bisa. Boleh, Mas, kalau mau mulai, Mas. Oke, saya mulai terlebih dahulu ya, teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Digital Rise Indonesia yang udah ngasih saya kesempatan buat bisa belajar bersama sama teman-teman yang ada di sini. Nah, nggak lupa juga saya ucapkan terima kasih sama teman-teman tadi yang sudah sedikit membahas mengenai AI. AI itu seperti apa, kemudian penerapannya seperti apa, dan belajarnya mulai dari mana. Nah, pada sesi kali ini saya ingin memberikan sebuah demonstrasi mengenai AI agar teman-teman jauh lebih paham secara prakteknya seperti apa. Oke, mungkin bisa saya mulai terlebih dahulu dengan perkenalan. Nama saya Agus Prayudi. Saat ini saya adalah mahasiswa tingkat akhir di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan Mekatronika, yang kebetulan sedang mengambil topik untuk riset saya di bidang computer vision. Nah, langsung saja, ini sebelum demonstrasi, saya ingin memberikan sedikit tips untuk teman-teman mengenai bagaimana kita memulai AI. Sedikit menyinggung sama materi yang sudah disampaikan Kak Bima tadi ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya sendiri sebagai orang yang terjun di dunia riset AI. Jadi yang pertama-tama, teman-teman harus mempunyai basic knowledge about your research atau topik AI yang akan teman-teman angkat. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mempunyai programming skill. Dan yang ketiga, nggak kalah pentingnya, teman-teman harus lebih banyak membaca untuk mendapatkan insight yang lebih luas mengenai AI. Nah, yang pertama, basic knowledge about your research. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya dalam penerapan AI sendiri, itu ketika teman-teman ingin menerapkan di bidang tertentu, itu memiliki pola penanganan yang berbeda-beda. Sebagai contoh saja, misal teman-teman ingin mengambil topik computer vision. Nah, computer vision ini kan sudah jelas ya, jadi dia itu menggunakan data gambar. Nah, perlu teman-teman ketahui, data-data untuk computer vision itu yang baik itu seperti apa sih? Yang pertama kali, karena kan data gambar itu kualitasnya biasanya dicerminkan oleh resolusi misalnya, atau data gambar teman-teman yang teman-teman miliki itu nge-blur atau enggak, kayak gitu kan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengolah data tersebut agar bisa siap untuk di training, kayak gitu. Karena perlu teman-teman ketahui, data sendiri itu sangat berpengaruh
kepada performa model AI yang akan teman-teman buat. Kemudian teman-teman harus juga tahu bagaimana cara mentrainingnya, mengevaluasi, dan yang terakhir teman-teman harus tahu bagaimana cara mendeployment model kita. Karena nggak mungkin kan teman-teman berhenti di pembuatan model saja kayak gitu. Oke, selanjutnya teman-teman harus menguasai programming skill. Di sini saya menyarankan ada 2 programming language yang bisa teman-teman kuasai, yang notabene biasanya digunakan untuk pengaplikasian AI. Ada Python dan R. Nah, untuk contoh pemrograman sendiri, di sini saya memberikan contoh pemrograman Python untuk mendeteksi sebuah objek dalam sebuah gambar. Ada di sisi kanan slide ini ya. Jadi pertama-tama teman-teman bisa mengimport library-nya, kemudian membaca model yang telah kita buat, kemudian memasukkan gambar yang akan teman-teman deteksi, sampai teman-teman jika ingin memberikan sebuah bounding box terhadap objek yang ingin teman-teman deteksi. Nah, yang nggak kalah penting nih, teman-teman harus, ini saya mengharuskan ya, sebaiknya lebih banyak membaca agar teman-teman mempunyai insight yang lebih luas mengenai AI. Karena perkembangan AI sendiri saat ini sudah sangat booming sekali ya menurut saya. Jadi teman-teman bisa membaca melalui artikel seperti Medium misalnya. Kemudian teman-teman juga bisa membaca melalui paper atau jurnal penelitian terkait dengan bidang AI. Karena dari sana teman-teman bisa mengetahui metode apa yang cocok untuk masalah yang akan teman-teman angkat. Kayak gitu. Nah, mengenai aplikasi dari AI sendiri, kan tadi sudah dijelaskan ya beberapa oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi ada banyak sekali, tapi di sini saya ingin mengkerucutkan pembahasan di bidang computer vision. Nah, ini salah satu contohnya yaitu face mask detection. Jadi di sini kita mendeteksi mana sih orang yang menggunakan masker dan yang tidak. Nah, memangnya pentingnya buat apa sih deteksi masker ini? Jadi kita bisa menarik sebuah insight teman-teman dari project AI kita. Semisal dari deteksi ini kita bisa mengukur tingkat efektivitas penggunaan masker di suatu wilayah misalnya. Nah, kalau semisal efektivitas itu rendah, kan kita bisa mengusulkan sebuah solusi, misalnya perlunya sosialisasi dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, kemudian ada juga nih penerapan untuk parking lot detection. Jadi biasanya kan kita menggunakan sensor jarak ya untuk mendeteksi area parkir itu sudah terisi atau tidak. Jadi dengan adanya computer vision kita bisa mendeteksi slot parkir jauh lebih efektif dan efisien dan juga cerdas karena kita bisa membandingkan itu mobil atau objek yang lain. Nah, kita langsung lanjut demo saja teman-teman. Sebagai pengantar, di sini saya akan memberikan contoh mengenai project AI tentang deteksi kapal illegal fishing pada sebuah area konservatif atau area yang dilindungi. Nah, di sini saya akan menerapkan tentang penerapan deep learning sendiri dan machine learning. Nah, untuk yang pertama, penerapan deep learning sendiri saya gunakan untuk mendeteksi sebuah objek dalam gambar. Di sini objek yang ingin saya deteksi adalah kapal. Dan gambar yang saya inputkan adalah gambar hasil dari pemetaan yang mana setiap pixel dari gambar tersebut mempunyai informasi lokasi berdasarkan GPS. Kita langsung contohkan saja ya dengan mengklik tombol detection ini. Kelihatan nggak Mas untuk ini? Yang mana Mas? Kelihatan nggak? Oh, udah. Nah, jadi dari contoh ini kita bisa lihat bahwasanya model AI yang telah kita lakukan, yang kita training itu bisa digunakan untuk mendeteksi sebuah objek dalam sebuah gambar. Nah, seperti ini ya contohnya teman-teman. Kita mendeteksi sebuah kapal dalam sebuah gambar. Gitu. Nah, insight-nya seperti apa itu tergantung teman-teman sendiri untuk apa. Gitu. Nah, untuk contoh machine learning sendiri, di sini machine learning saya gunakan untuk
mendeteksi kecocokan plat nomor lambung kapal untuk mendeteksi dia itu kapal ilegal atau tidak berdasarkan kecocokannya dengan gambar yang sudah kita punya di database. Oke. Langsung aja contohnya seperti ini. Query image ini adalah data yang akan kita uji. Apakah dia data yang sudah terregistrasi dalam database kita atau tidak. Skenario pertama, saya akan memasukkan data yang tidak terregistrasi pada database. Nah, bisa kita lihat ya, jadi plat nomornya itu seperti ini. Dan kita coba untuk memulai. Nah, keluar notifikasi image is not matched. Jadi query image ini bukanlah data yang sudah terregistrasi, sehingga kita bisa simpulkan dia itu kapal yang melakukan illegal fishing. Nah, untuk skenario kedua, kita bisa memasukkan contoh query image yang berasal dari atau query image yang memiliki kemiripan dengan database atau data yang telah terregistrasi dalam database kita. Oke, kita kasih contoh langsung. Nah, di sini keluar notifikasi image is matched. Berarti di sini menandakan bahwasannya kapal ini tidak melakukan illegal fishing karena dia telah terregistrasi dalam database kita. Gitu. Oke, mungkin itu aja demo dari saya mengenai Project AI. Oh ya, untuk contoh yang semisal teman-teman ingin mengembangkan proyek AI untuk masa COVID yang saat ini sedang terjadi di lingkungan kita, teman-teman bisa nih misalnya menerapkan AI untuk mengukur efektivitas PSBB seperti yang sudah dilakukan Notflux saat ini misalnya. Jadi Notflux itu menggunakan CCTV untuk mendeteksi kepadatan kendaraan dalam waktu yang berkala. Jadi dari sana kita tahu nanti PSBB ini sudah efektif atau enggak kayak gitu. Atau teman-teman juga bisa menerapkan contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Misal seberapa efektif atau enggak sih penggunaan masker di suatu wilayah ini kayak gitu. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Oke Mas Agus, mantap banget Mas. PPT-nya eye-catching lah ya Mas ya. Ya. Tadi sama Mas Agus sudah dijelaskan mengenai data seperti apa yang baik, terus bagaimana mengolahnya juga, penjelasannya clear banget Mas. Lalu sampai didemokan ya, pengaplikasian AI di bidang computer vision ya. Kalau boleh tahu itu berarti yang data apa tuh? Untuk kasus COVID tadi Mas, berarti itu bisa kita integrasikan dengan data pemerintah gitu ya? Kalau ada yang nggak pakai masker sama pakai masker itu tadi. Bisa aja sih Mas, kayak gitu. Jadi kan kalau contohnya si Notflux itu kan ada satu lagi, setauku yang juga menerapkan tentang deteksi masker ini, itu kalau nggak salah kerjasama sama Jakarta Smart City. Nah, itu kan juga menggunakan kayak CCTV yang dimiliki pemerintah kota. Bisa juga. Sama tadi ada contoh salah satu implementasinya itu particulate detection itu ya Mas ya. Berarti itu bisa dipakai di mall-mall gitu ya. Soalnya saya dulu pernah kejadian gini Mas. Pernah beli perangkat komputer di Surabaya tuh kan ada high-tech tuh Mas. Nggak tahu sekarang masih buka apa enggak tuh high-tech. Tutup kayaknya Mas. Oh tutup ya, aduh. Yeah. Jadi kasusnya tuh gini, waktu saya mau ke high-tech itu mesti parkirannya full kan. Dan juga kita nggak bisa tahu dari luar itu di area toko itu, area mallnya itu ada parkiran apa enggak. Jadi kita kan kalau selama ini mau ke parkiran harus ke lokasinya kan. Yeah. Kayaknya kalau dibikin aplikasinya dari AI itu keren juga. Jadi kita bisa tahu tempat parkir mana aja yang bisa dipakai gitu kan. Nah, bener sih Mas. Jadi sebelum ke tempatnya kita bahkan bisa booking duluan gitu loh. Iya, bisa booking. Nanti bayarnya bisa duluan kan, bayar di awal untuk down payment lah istilahnya. Iya. Iya, oke. Oke, makasih Mas Agus. Ya. Berarti ini selanjutnya kita bisa mulai sesi Q&A. Sebentar saya scroll up dulu. Untuk para speaker bisa nyalakan kameranya.
para speaker. Oke. Ada semua ya. Oke. Tadi ada pertanyaan dari siapa ini? Mas Efri Muhammad. Sekarang data adalah barang penting. Bagaimana peran AI dalam keamanan data agar tidak disalahgunakan? Nah, mungkin Mbak Nadia sama Mas Bima bisa bantu jawab. Udah dengar saya masih Ilham. Agak putus-putus, Halo. Mbak. Halo, masih. Ya udah. Sepertinya koneksi internet saya ini. Udah. Ya nggak apa-apa, langsung aja, Mbak. Oke. Tadi pertanyaannya boleh saya ulangi ya. Bentar. Sekarang data adalah barang penting. Bagaimana peran AI dalam keamanan data agar tidak disalahgunakan? Nah, pertanyaan ini berhubungan erat sama ini ya, security. Jadi kebetulan di sini nggak ada orang security engineer ya, tapi begini. Jadi untuk keamanan data ini kan pasti berhubungan dengan keamanan cyber gitu, bukan hanya data-data kita aja, bukan hanya data, tapi bisa juga sistem-sistem yang di dalam perusahaan kita atau bisnis kita itu bisa dialih fungsikan atau dikecoh seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini itu dekat dengan bagaimana cara untuk mengamankan keseluruhan dari sistem, jadi berhubungan dengan keamanan cyber. Nah, di sini ada biasanya di dalam security, di bidang security ini ada pencegahan, deteksi, dan respons. Nah, kalau misalkan dihubungkan dengan AI, gimana sih perannya AI dalam security dari suatu sistem itu? Nah, setahu saya sejauh ini itu ada beberapa langkah yang sudah mulai dimasuki oleh artificial intelligence dalam security-nya, dalam security system. Jadi yang pertama, dari sistem tersebut bisa memanfaatkan data-data yang sudah ada, yang sudah diterima. Jadi data network-nya. Jadi untuk pencurian tersebut itu kan pasti datangnya dari luar sistem. Nah, untuk seseorang masuk ke dalam sistem, itu kan pasti ada teknik-teknik tertentu, teknik hackingnya seperti itu. Jadi untuk menghack suatu sistem itu kan pasti ada lapisan-lapisannya. Jadi pertama itu masuk ke lapisan permukaan, kemudian baru masuk lapisan tengah, kemudian baru dapat lapisan intinya. Nah itu tuh ada step-stepnya untuk proses menghacking suatu sistem. Nah di sini dalam setiap proses masuk itu di sistem itu juga ada data yang masuk dalam sistem, yaitu namanya data log. Biasanya kita menyebutnya data log. Nah, dari data log ini petugas-petugas atau pekerja dalam suatu sistem itu bisa memanfaatkan tersebut sebagai perlindungan dari sistem itu sendiri, yaitu menggunakan anomaly detection. Kemudian ada juga istilah fraud detection. Jadi bagaimana suatu perusahaan atau bisnis itu membangun data itu untuk membangun AI untuk menjadi polisi-polisi dari sistem itu tersebut gitu. Jadi kembali lagi gitu. Jadi yang sudah sejauh ini tuh yang setahu saya ada anomaly detection, fraud detection. Kemudian untuk melindungi misalkan data-data user itu juga ada mekanisme autentikasi berlapis, itu juga termasuk salah satu cara yang dimasuki oleh bidang AI dalam security ya. Jadi autentikasi berlapis itu banyak, ada facial recognition, ada pengenalan sidik jari, kemudian ada pengenalan PIN dan juga pencegahan seperti itu. Jadi integrasi antara beberapa lapisan keamanan tadi, harapannya itu bisa mengurangi terjadinya kebocoran data. Nah, tapi kenapa sih kok emang sekarang ini emang banyak juga gitu kebocoran itu kan? Nah, ini juga gimana ya? AI itu kan hanya sebagai tools gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan
kebocoran-kebocoran ini pun bisa dilakukan dengan peranan AI juga. Jadi bagaimana kita memanfaatkan AI ini untuk kemaslahatan aja gitu. Jadi untuk serangan-serangan cyber itu kan juga banyak sekarang yang dilakukan oleh bot seperti itu. Jadi yang bisa membuat suatu situs itu menjadi down karena memang langsung dikirimkan banyak serangan oleh bot. Jadi nggak mungkin kan manusia mengirimkan serangan yang langsung ngeblast berapa juta seperti itu. Nah itu juga termasuk AI karena itu udah dikendalikan oleh bot itu serangan-serangan tersebut. Dan dari sini juga penting juga dari peran-peran security engineer-nya. Jadi sebagai pihak yang memiliki bisnis atau yang terlibat dalam perusahaan itu juga manusianya tetap diperlukan secara langsung untuk memonitor. Jadi banyak kita ketahui orang-orang security engineer itu ada bilangnya itu kerjanya 24/7 untuk bisa sewaktu-waktu merespons ketika ada permasalahan di security tersebut. Dan biasanya di sini berhubungan sama security analyst. Kemudian di perusahaan juga ini sih yang krusial itu bagaimana perusahaan manajemen data, memanajemen data dan menyesuaikan pemanfaatan data terhadap kepentingan bisnis dan juga security-nya. Dan yang paling dan nggak kalah pentingnya juga itu peran pemerintah dalam melindungi data itu sendiri. Jadi ada nggak undang-undang yang memang melindungi beberapa data yang memang krusial untuk masing-masing kita seperti itu. Karena kan ada data yang memang data pribadi dan juga ada data yang tergolong publik dan bisa disebar seperti itu. Oke. Sudah, Mas Ilham? Udah clear banget. Mungkin dari Bima ada tambahan, Mas Bima? Oke, wah bagus banget jawabannya Mbak Nadia, lengkap A sampai Z gitu ya, sampai saya bingung mau nambahin apa ini. Oke, saya suka banget jawaban Nadia tadi. Jadi apa intinya kita memerlukan kolaborasi dari semua pihak ya intinya untuk bagaimana menjaga data itu sendiri. Jadi AI kan tools ya, di mana nantinya dia mungkin mendeteksi hal-hal yang anomali. Seperti yang dikatakan Nadia tadi, saya menyinggung tentang bagaimana lapisan-lapisan itu ada sistem log-nya. Dari situ mungkin dari AI engineer atau data scientist yang di situ akan memodelkan dari hal-hal yang anomali. Jadi dari sistem log itu kan juga terlog data-datanya, lalu mana yang harus kita lihat sebagai, oh ini adalah sesuatu yang anomali, oh ini adalah sesuatu yang normal. Mana yang dilakukan sesuai dengan alur sistemnya, mana yang di luar dari alur sistem. Maka mungkin dari segi security engineer atau dari orang yang bertanggung jawab untuk membuat logo-logo tersebut, dia harus tahu bagaimana dia melog, oh ini sistem ini berjalan normal. Ketika lognya itu ini mengikuti flow yang A, B, C, D, ada yang A, B, tahu loncat Z. Ini something is wrong with this system. I think kayak gitu. Nah, juga peran dari pemerintah karena dia sebagai peregulasi punya kekuasaan penting ya, kekuasaan yang penuh atas bagaimana melindungi data ya, karena kita tahu bahwa ada data privacy, ada yang data yang publik yang nantinya bisa diolah, mana yang nggak boleh, ini harus diprotek, ini mana yang bagian protek. Terus dari sisi lain juga dari perusahaan juga harus tahu mana kode etik ya, istilahnya mana yang ini yang harus digunakan untuk modeling, oh ini nggak boleh, ini bisa buat efek-efek yang seperti ini nggak boleh ini. Misal ini contoh nyata di saya di kerjaan ya, misal saya kan buat credit scoring model untuk orang untuk memprediksi orang ini bakalan gagal bayar atau enggak. Oh, ini ada variabel-variabel ini yang harus digunakan loh. Kenapa harus digunakan? Karena ini relate. Tapi ada beberapa variabel yang digunakan. Kenapa? Ini masuk data privacy. Ini nggak boleh dimasukkan. Nanti ini membuka AI-nya jadi bias loh. AI-nya nanti jadi salah persepsi loh. Itu bisa terjadi hal itu karena pentingnya kita harus tahu tentang apa-apa saja yang nantinya membuat AI ini goalsnya sampai mana sih. Kalau untuk security ya udah kita harus tahu mana yang anomali, mana yang enggak. Mana yang anomali, mana yang ini harus ada apa istilahnya? Kolaborasi dari semua pihak, harus kita ini tektokan ini sampai dapat model yang nanti bisa diimplementasi untuk security sendiri. Terus contoh lain juga untuk sebaik kalau misal perlindungan pembayaran, fraud detection ya, misal fraud. Ada kasus-kasus pencurian itu bisa aja kan karena memang nggak ada implementasi di situ. Misal kalau udah ada fraud detection,
oh ini kartu kredit ini atau kartu ini digunakan oleh orang yang tidak semestinya, lokasinya nggak sama atau apa. Nah ini kalau udah kita dapat log, misal dari sistemnya itu ngelog hal-hal itu kan bisa kita tahu, oh ini nggak sama lokasinya antara ini, oh ini namanya kok nggak sama dengan ini, oh ini berarti pasti ada kemungkinan pencurian. Akhirnya dari sistem security sendiri, dari AI-nya, oh ini pembayaran ini nggak bisa di-accept karena fraud, ini terdeteksi fraud, fatal, kayak gitu sih. Kalau kali in case-nya sih kayak gitu. Dan benar kata Nadia tadi, kita harus semua terkait oleh semua pihak, harus kerjasama. Nggak bisa AI itu hanya tools, dan yang paling terpenting adalah human-nya sendiri seperti apa dalam memanfaatkannya. Oh ya, satu lagi. Kalian kalau ingin melindungi data kalian sendiri, kalian pernah nggak nyoba ketika misal aplikasi, kalian bahkan itu banyak terjadi kejadian Allah pernah dibaca nggak itu dia tuh mau ikut data apa? Dia ada izinkan akses gambar Allah, izinkan akses suara Allah, izinkan membaca ini Allah semua. Lama dibaca, ini sebenarnya dia tuh mau ikut data apa yang diambil dari saya? Kan kita nggak tahu nantinya itu aplikasi bakalan mengambil apa ya. Hal-hal kayak gitu kita harus selalu baca. Berarti ini aplikasi atau yang telah kita install dibaca dulu. Oh ini ternyata ambil. Oh dia mau membaca ini. Kita boleh nggak ada privacy dari kita nggak yang mau di ini? Oh kalau nggak ada, oh ini fine, oke, kalau aja kayak gitu. Jadi budayakan membaca termnya seperti apa, karena orang yang bisa menjaga data Anda sendiri ya adalah Anda sendiri gitu. Thank you. Oke Mas Bima dan Mbak Nadia, terima kasih banget. Berarti untuk pengamanan data ini kembali ke masing-masing orangnya ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Obin. Berdasarkan penjelasan dari Kak Sueb, Kak Sueb, subjektif sekali nih ya, fansnya sepertinya. Allah Kak Sueb. Kak Sueb, perlu keterbukaan data untuk menjalankan AI. Bukankah ini bertentangan dengan azas privasi nantinya? Dan misalkan kita bias, pilih data apa aja yang nanti kita share, bukankah kemungkinan fake data menjadi lebih tinggi? Terima kasih. Silakan Mas Sueb. Ya, terima kasih Mas Moderator. Siapa tadi? Obin ya? Ya, Mas Obin. Mas Obin. Pertanyaannya. Pertanyaannya berdasarkan penjelasan dari Kak Sueb, perlu keterbukaan data untuk menjalankan AI. Bukankah ini bertentangan dengan asas privasi nantinya? Dan misalkan kita bisa pilih data apa saja yang nantinya kita share, bukankah kemungkinan fake data menjadi lebih tinggi? Yang pertama, saya akan jawab yang bertentangan dengan asas privasi. Ya, bisa jadi bertentangan dengan asas privasi. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Data yang tidak terkontrol, aliran data yang tidak terkontrol, itu yang bisa menyebabkan pelanggaran privasi tentunya. Nah, oleh sebab itu, seperti yang disebutkan pada presentasi saya tadi, perlu ada yang namanya kolaborasi dari semua pihak. Perlu ada yang namanya sistem yang tertata rapi, dan perlu adanya culture yang perlu kita tumbuhkan dari kita sendiri, karena sejatinya dengan membuat AI kita juga harus memiliki mindset baru dan merubah culture kita. Yang pertama itu yang berhubungan dengan data, bahwa yang sebenarnya ada koreksi sedikit masalah keterbukaan data. Memang AI ini kayak drivernya adalah data, makanya ketika tanpa data AI tidak akan berkembang. Tapi yang yang menjadi rubrik untuk menyelesaikan masalah data ini itu sebenarnya dari banyak proses bisnis itu yang dilakukan secara manual seperti itu. Jadi sehingga kita itu perlu sistem atau effort yang lebih untuk memindahkan data digital, terus kita akuisisi di mana, kita pindah-pindah secara manual dengan banyak sekali effort. Nah, ini perlu pengembangan sistem lagi. Nah, makanya dengan berkembangnya AI juga sebenarnya merubah kita sendiri, merubah diri kita sendiri menjadi memiliki data culture. Jadi semua orang itu sudah based on data, sudah merapikan datanya masing-masing. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan di presentasi saya, bahwa ada beberapa hal yang menjadi tantangan pengembangan AI di Indonesia. Yang pertama SDM.
SDM Indonesia yang kita tahu sebenarnya juga masih baru di bidang AI, bukan baru 4-5 tahunan lah baru ada gairah AI di sini. Jadi memang perlu kesadaran diri untuk selalu belajar dan belajar lagi dan terus meningkatkan culture kita, budaya kita agar menjadi data culture seperti itu. Terus yang tidak kalah pentingnya ya untuk mengontrol masalah fake data dan sebagainya yaitu regulasi dari pemerintah tentunya. Karena beberapa artikel itu menyebutkan bahwa Indonesia belum siap sama sekali untuk menerima AI. Karena apa? Karena belum ada regulasinya, belum ada payung hukum untuk AI itu sendiri. Nah, kalau ingin mencari regulasi sebenarnya ada pernyataan dari Kominfo, bisa dicek di website Kominfo juga bahwa di akhir tahun 2020 ini akan disahkan rencananya RUU tentang data pribadi. Jadi perlindungan data pribadi lebih tepatnya. Jadi ini merupakan langkah awal dan merupakan angin segar buat para praktisi AI karena ini bisa saja menjadi payung hukum awal kita untuk bekerja di bidang AI yang basisnya adalah data, di mana ada data di situ kita bisa proses. Tanpa data AI tidak akan berkembang seperti itu. Oke, udah cukup Mas UF? Cukup. Oke. Mungkin dari Mas Bima ada tambahan Mas? Mas Bima mati ya? Halo? Nah, ya. Tadi udah dijelasin banyak banget sih sama UF. Soalnya ya itu juga kembali udah dijelasin, itu juga nyambung ya sama yang dijelasin sama Nadia dan Bima bahwa data itu bukan masalah hanya privasi data doang. Sebenarnya ada beberapa teknik terkait tracing COVID misalkan. Ada saya pernah lihat video itu bagaimana cara nge-tracking pasien COVID, bagaimana cara men-tracking bahwa kita itu termasuk jadi ODP atau PDP tanpa perlu membuka data kita udah kemana aja, kita habis ngapain aja, kita siapa, kita umur berapa kayak gitu. Ada cara-cara lainnya. Nah itulah pentingnya critical thinking seorang AI engineer karena perlu juga memikirkan nanti data yang kita pakai itu harus seperti apa, terus kita juga harus memikirkan apakah data ini bisa kita dapatkan atau tidak, apakah dengan mendapatkan data ini kita melanggar privasinya seseorang atau enggak kayak gitu. Cukup, Bang. Oke, terima kasih. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Mas Odin, sekarang Mas Deo Claudiano. Pertanyaan, apakah dalam pengembangan AI untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi tergolong sulit, seperti dalam menciptakan personal assistant yang lebih advance atau menciptakan AI untuk self-driving, baik kendaraan darat, laut, udara tanpa membutuhkan supir? Oh, ini berarti masuknya ke autonomous vehicle ya? Masuk app lagi ini berarti? Ya, masuk app. Gimana pertanyaannya tadi? Ini Mas, apakah dalam pengembangan AI untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi tergolong sulit, seperti dalam menciptakan personal assistant yang lebih advance, atau menciptakan AI untuk self-driving, baik kendaraan darat, laut, ataupun udara? Iya, kalau bertanya apakah akan lebih sulit, itu jawabannya iya dan sudah sangat jelas pasti akan lebih sulit lagi. Karena apa? Untuk membuat sistem AI yang lebih canggih atau lebih robust terhadap misal gangguan, noise, dan sebagainya, maka perlu ada perhitungan-perhitungan lain yang harus ditingkatkan. Perlu kedalaman programming skill yang perlu ditingkatkan. Jadi kalau dibilang tergolong sulit, pasti sulit. Pasti sulit, namanya juga sedang berkembang. Tapi yang saya ingin tekankan bahwa sesulit apapun yang
yang kita lakukan, sesulit apapun hal yang sedang kita kerjakan, itu lebih baik ketika kita untuk selalu mencoba mengerjakannya daripada kita diam dan lalu berhenti. Karena apa? Karena saat kita mencoba itu tetap lebih baik daripada orang-orang yang belum mencoba sama sekali. Kita tetap lebih maju daripada orang-orang yang belum mencobanya sama sekali. Jadi saya harap dalam mengembangkan suatu sistem yang lebih baik dan lebih baik lagi, kita terus memiliki motivasi yang lebih untuk bekerja ekstra, bekerja keras, dan lebih memeras otak kita lagi, seperti itu. Tidak ada kata susah sih sebenarnya, tapi benar-benar susah. Terima kasih. Oke, Mas Ed, terima kasih ya. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Mas Hendra Jaya. Pertanyaan, apakah ada AI yang berfungsi sebagai parent control dalam penggunaan Android atau OS untuk anak-anak kecil? Karena saya sering menemukan kasus kartu pasca bayar, tiba-tiba tagihan kartu naik, bahkan bisa habis jutaan rupiah. Makasih. Oh, ini mungkin penggunaan aplikasi untuk pembelian online game-game gitu mungkin ya. Mas Bima mungkin, Mas, silakan. Ya, terkait ini ya, kalau di Android sih ada beberapa parental control yang merestriksi bahwa kalau misalkan usernya itu anak-anak, dia cuma boleh mengakses aplikasi-aplikasi apa aja. Nah, ini sebenarnya banyak tersebar di internet gitu ya, banyak produk-produk yang seperti ini. Jadi si AI ini tuh bisa mengenali yang sedang menggunakan HP-nya itu dia digunakan sebagai orang tuanya yang pakai ataupun anaknya yang pakai. Nah, hal ini sebenarnya bisa layernya, memangnya tingkatan-tingkatannya itu nggak cuma di HP aja, bisa juga dinaikkan tingkatannya ke tingkatan pembayaran di Google. Misalkan kalau kita pembayarannya menggunakan kartu kredit, nah itu kan bisa dicek tuh kayak fraud detection. Nah, kok tiba-tiba seorang bisnismen gitu tiba-tiba membeli uang mainan untuk aplikasi anak-anak. Nah, itu kan ada data-datanya gitu, pembeliannya untuk apa, dan itu bisa dipotong, maksudnya di pembayarannya itu tidak diverifikasi sehingga gagal. Nah, banyak sih, sekali lagi banyak kalau kita mencari dari Android sendiri itu, Android 10 itu juga menyediakan fasilitas untuk restriksinya masih di tingkat aplikasi. Nah, sedangkan untuk pembayaran ke kartu pasca bayar, setahu saya sih belum ada ya provider di Indonesia yang menyediakan hal tersebut. Bahkan provider di Indonesia masih bisa kena penipu gitu kan. Kadang ada orang-orang yang minta kode OTP dari salah satu aplikasi provider untuk menyedot tagihan pasca bayarnya. Nah, ini menjadi concern juga bagi teman-teman yang berkecimpung di industri telekomunikasi untuk bisa mendeteksi adanya pembayaran-pembayaran yang seharusnya tidak dilakukan ini. Seperti itu mungkin. Oke, makasih Mas Bima. Kita menuju pertanyaan selanjutnya, ada dari siapa ini? Mas Obin lagi. Terkait penguasaan programming skill, berdasarkan yang saya tahu atau template bahasa pemrograman pada setiap platform belum tentu sama. Bagaimana langkah kita mempelajarinya? Soalnya sekarang ini jika kita cuma menguasai satu platform, sepertinya kurang adaptif dengan perkembangan industri 4.0. Mas Agus ya berarti ya? Silakan Mas. Jawabannya. Oke, sebelumnya makasih buat pertanyaannya dari Mas Obin ya. Nah, kalau dari saya sendiri sih mungkin ada sedikit tips saja dari pengalaman saya. Emang benar kalau setiap platform itu mempunyai bahasa pemrograman yang berbeda-beda, tapi perlu kita tanamkan pada diri kita sendiri kalau bahasa pemrograman itu adalah sebuah tools. Karena intinya berdasarkan pengalaman saya, semua itu memiliki pola yang sama kayak gitu. Nah, kalau tips dari saya mungkin itu dulu yang harus ditanamkan. Kemudian yang kedua, banyakin referensi platform apa aja misalnya yang bisa digunakan untuk AI, kemudian bahasanya apa saja. Karena sekarang ini AI itu nggak cuma di dua bahasa yang sudah saya sarankan tadi.
misalnya Python atau R. Ada juga C++ atau malah konsep bahasa pemrograman yang bukan secara struktur ya langsung berlanjutan, tapi bahasa pemrograman yang cenderung data flow yang biasanya digunakan untuk industri. Namanya itu Myrio. Jadi dia itu sudah bisa digunakan untuk AI juga. Kemarin kebetulan saya dan teman saya itu pernah mendapatkan pelatihan tentang computer vision yang diterapkan di Myrio tersebut kayak gitu. Jadi banyakin referensi aja kayak gitu. Bahkan ada kemungkinan loh kalau misal kita itu dalam satu project AI nggak cuma pakai satu bahasa aja, bisa dikombinasi. Misalnya Python dengan C++ kayak gitu. Karena setiap bahasa ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing kayak gitu. Mungkin misal ya Python ini jauh lebih mudah untuk dipahami algoritmanya seperti apa karena bahasa pemrogramannya juga tingkat tinggi. Tapi dia itu cenderung sedikit lama prosesnya, proses komputasinya dibandingkan C++. Yang biasanya C++ ini digunakan untuk deploy untuk sebagai contoh Notepad saja, biasanya itu juga menggunakan C++ untuk sistem yang mereka buat kayak gitu. Jadi yang paling penting mungkin menurut saya yang harus dipahami adalah bahasa pemrograman itu adalah tools dan yang harus dipahami adalah konsepnya karena semua memiliki pola yang sama gitu biar kita bisa jauh lebih adaptif. Makasih. Oke, ini sepertinya ada pertanyaan terakhir karena mengingat waktunya sudah mau habis. Dari Septiantar, pertanyaan, saya sering terkendala tentang programming language. Sudah fokus di bahasa A, tapi saat cari loker yang diinginkan bahasa B. Oh, ini lowongan kerja ya. Bagaimana cara basic penyesuaian programming language agar tidak kaku saat berpindah bahasa pemrograman? Dan bagaimana melihat peluang bahasa apa yang sering digunakan dan di bidang apa? Ini mungkin dari Mas Bima ya. Silakan Mas. Oke, ini ya terkendala kita udah belajar bahasa A, ternyata lokernya pengennya bahasa B. Nah, ini sih ada bercandaan saya sama teman-teman saya gitu, bahwa kalau ada hal yang kayak gini tuh, kamu mainnya kurang jauh. Nah, kurang jauh ini tuh ada dua kemungkinannya. Pertama, kamu udah fokus bahasa A, terus ternyata lokernya bahasa B. Mainmu kurang jauh dalam mencari loker lainnya, yang ternyata itu dia menggunakan sama-sama bahasa A dengan problem yang sama. Yang kedua, kamu kurang jauh dalam belajar bahasa pemrogramannya. Bisa jadi kamu hanya terfokus pada pemrograman A gitu, pemrograman A, tapi sangat tidak mau belajar pemrograman B. Padahal kalau kamu lihat lebih jelas, lihat lebih dekat itu, isinya bahasa pemrograman itu secara umum sama. Ya, ada yang namanya variabel, ada yang namanya tipe data, fungsi, dan ya hal-hal lainnya itu semua ada, hanya saja tiap-tiap bahasa pemrograman membahasakannya secara berbeda. Itulah kenapa disebut bahasa pemrograman. Sama kayak kita belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris. Ya, inti kalimat itu sebenarnya subjek, predikat, objek. Hanya saja dalam menyampaikannya itu yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Nah, terus bagaimana cara agar kita bisa tidak kaku saat berpindah bahasa pemrograman. Seperti yang saya katakan tadi, jangan terlalu bergantung pada satu bahasa pemrograman. Kecuali jika kamu benar-benar ingin memfokuskan karir di bidang bahasa tersebut. Kenapa? Karena kalau kita fokus pada bahasa pemrograman, kita itu terlalu fokus bagaimana cara menuliskan pemikiran kita dalam bahasa pemrograman tersebut. Enggak berfokus pada bagaimana kita membuat step by step apa yang kita inginkan dalam bahasa mesin kayak gitu. Nah, terus bagaimana cara melihat peluang bahasa yang sering digunakan dan di bidang apa? Nah, untuk cara melihat ini, yang pertama itu kita bisa menggunakan referensi semua programmer di dunia, yaitu Stack Overflow. Stack Overflow tiap tahun itu merilis bahasa-bahasa yang paling banyak ditanyakan oleh usernya. Nah, dari banyaknya bahasa itu kita bisa tahu bahwa kebanyakan orang pakai bahasa apa. Kedua, kita bisa coba cari ke situs-situs remote work. Remote work tuh pekerjaan remote gitu ya. Nah, di sana tuh mereka
kita bisa lihat pekerjaan yang paling banyak di pos itu, yang paling banyak dibutuhkan tuh sudah tertera di situ. Misalkan pekerjaan A butuh bahasa pemrograman apa, pekerjaan B butuh bahasa pemrograman apa. Dan kita bisa mengkhususkan diri. Kalau nyari di LinkedIn, di Upwork atau di job seeker lainnya, kita bisa memfilter untuk mencari pemrograman pada bidang ini dengan bahasa ini. Nanti akan muncul pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Seperti itu, untuk melihat peluang bahasa yang apa. Oke, Mas Bima sudah ya? Iya, cukup seperti itu. Oke, sepertinya ini udah masuk di penghujung acara, sudah jam 11.40 ya. Mungkin nanti para audiens bisa isi form evaluasi kita yang udah di-share di chat. Saya ketik ulang ya. Ini linknya. Nanti bisa isi form itu. Dan juga mohon maaf nih buat ada pertanyaan yang belum kejawab. Mungkin nanti kita bisa reply ke emailnya langsung yang sesuai dengan email registrasi. Jadi mungkin thanks buat semuanya. Sebelumnya boleh minta izin nyalain kamera dulu. Bu, bisa nyalain kamera dulu, teman-teman? Buat sesi dokumentasi. Ayo, Tolong foto bareng. Bapak host di screenshot, Pak. Oke, bentar ya, saya screenshot dulu. Halo, Mas Ilham. Ya, halo. Udah? Bentar, udah, boleh dimatikan lagi. Ya, boleh dimatikan lagi. Makasih ya teman-teman udah ikutin. Nah, jadi thanks buat semuanya, baik pemateri, audiens yang udah spend waktu sekitar berapa tadi? 1 jam 40 menitan ya. Makasih banget buat effortnya. Jadi untuk next event kita ada reseries yang ketiga, jadi ditunggu aja. Buat para audiens, stay safe, stay productive, and stay with Rise Together. Saya Ilham selaku moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang minta slide Iya, nanti coba tanya ke panitia CP-nya ya. Ya, Saya terima pamit kasih dulu semuanya. ya. Sudah semuanya. Kita pamit dulu. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Pertanyaan lebih lanjut bisa di PC. Sama-sama. Ngapain, boy? Masih orang yang ditampilkan.